Baik, selamat sore. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Melania Liviani Cindy Sudirman, NIM 1903030110. Mahasiswa Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertama mata kuliah perubahan sosial budaya, yaitu tentang pendidikan dan perubahan sosial. Pertumbuhan reformasi dan diferensiasi pendidikan dan perubahan sosial di perkotaan era industri. Era progresif adalah periode transformasi di Amerika Serikat. Revolusi industri melepaskan kekuatan-kekuatan perubahan. Perekonomian berkembang pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sistem transportasi dan komunikasi negara sangat berkembang, dan kota berkembang pesat pada pertumbuhan. Semua ini menuntut perubahan yang signifikan di sistem pendidikan untuk memberikan instruksi dasar kepada massa dan persiapan untuk pekerjaan kerah putih. Sebagai milik bangsa, populasi berkembang, ribuan sekolah baru dibutuhkan. Dengan pertumbuhan sistem pendidikan, bentuk-bentuk yang lebih canggih memanajemen dan organisasi yang diperlukan. Bersamaan dengan ini, segar ide-ide pendidikan diperdebatkan ketika reformis berjuang untuk fusion institusi baru. Pendidikan, kesetaraan, dan sosial kebijakan. Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjadi negara yang paling kuat di dunia. Itu juga merupakan waktu yang transformatif dengan kemajuan teknologi yang mencengangkan. Dari perjalanan jet hingga televisi dan gitar listrik. Perkembangan yang sama dramatisnya membentuk kebijakan sosial dan status kelompok minoritas. Ini terutama benar dalam daerah perkotaan, tempat sebagian besar orang Amerika datang untuk tinggal. Hal ini dilatar belakangi oleh perubahan yang terjadi di Amerika. Pendidikan mungkin bisa dipahami dengan baik. Sekolah sebagai instrumen perubahan sosial. Seperti yang sudah dikemukakan ketika bangsa bergulat dengan ketidaksetaraan dan keadilan sosial. Banyak yang memandang pendidikan untuk memecahkan dilema ini. Pada reformis sebelumnya telah meminta sekolah untuk mengatasi masalah seperti itu. Tetapi dorongan datang dari atas sistem politik. Untuk pertama kali sejak rekonstruksi, pemerintah federal diadopsi kebijakan pendidikan untuk mengatasi pola ketidaksetaraan yang telah berlangsung lama. Yang keberikut sekolah menengah atas dan budaya pemuda. Pada saat yang sama, budaya Amerika semakin terpecah garis ras dan perkotaan atau pinggiran kota. Itu juga menjadi terpecah dalam generasi istilah, seperti yang disarankan sehubungan dengan pemberontakan tanpa penyebab. Era perubahan dramatis. Masyarakat Amerika berubah drastis selama era pasca perang. Sebagai terlihat sebelumnya, pergeseran ideologi, kebijakan pemerintah dan sosial, dan gerakan politik, dan juga perjalanan perubahan. Pendidikan menjadi aspek yang semakin penting dari budaya nasional. Sejumlah berkembang sejarah
menyatu untuk membentuk hubungan pendidikan dan perubahan sosial. Yang pertama, ideologis, arus dan periode pasca perang langsung membantu menetapkan nada baru untuk peristiwa sosial dan politik di tahun-tahun berikutnya. Yang berikut, globalisasi dan manusia modal. Tahun-tahun setelah pemilihan Ronald Reagan pada tahun 1980-an, menandai perubahan dramatis dalam cara berpikir orang Amerika tentang pendidikan. Sebagai disebutkan sebelumnya, Reagan gagal menyelapkan Departemen Pendidikan dan banyak program yang muncul pada tahun 1960-an. Perkembangan ini membutuhkan beberapa saat untuk terungkap. Di awal abad ke-20, sebagian besar pemuda Amerika mulai bekerja sebelum usia 20 tahun, meskipun hanya setelah itu secara paruh waktu. Pekerjaan remaja berkurang jelas dalam depresi besar, tetapi selama perang banyak remaja terdaftar di sekolah menengah dan lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan penuh waktu tanpa ijazah. Perekonomian negara juga telah berubah drastis. Industri pekerjaan berlimpah dan periode pasca perang langsung. Permintaan untuk pekerja pabrik menarik orang Afrika ke Amerika keluar dari selatan. Beberapa mengantisipasi pergeseran hubungan pendidikan dan pekerjaan yang datang kemudian. Seperti disebutkan, pertumbuhan yang tinggi lulusan sekolah ditakdirkan untuk berbagai peran. Ini adalah warisan era progresif dan dorongan efisiensi sosial. Beberapa sejarawan menyebut ini sebagai pergudangan, mencegah kaum muda keluar dari angkatan kerja dan keluar dari jalanan sampai awal masa dewasa. Pada tahun 1979, para kolleg ini hanya menghasilkan sekitar $6.000 lebih banyak daripada sekolah menengah putus sekolah. Dengan demikian, pendapatan premi untuk kuliah menjadi lebih besar dari waktu manapun dalam beberapa dekade. Tidak mengherankan, ini membantu menginspirasi lonjakan signifikan dalam pendaftaran perguruan tinggi. Proporsi kaum muda yang hadir lebih tinggi ke perguruan tinggi. Pada akhir tahun 1970-an, kurang dari separuh sekolah menengah Amerika lulusan melanjutkan pendidikan. Tetapi 20 tahun kemudian, angka tersebut mendekati 70%. Ini tercermin wajar keputusan bagi banyak calon siswa mengingat penurunan pabrik pekerjaan dan perbedaan upah yang terus meningkat. Pada tahun 1990, itu benar menghitung bahwa gelar sarjana atau rata-rata
bernilai $500 juta, lebih dari ijazah sekunder dalam pendapatan seumur hidup. Mendapatkan kredensial untuk menjadi analis simbolis. Peningkatan substansial dalam partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 1970-an dan 1980-an juga berkontribusi pada tren ini. Di antara yang paling cepat, bidang pekerjaan perempuan yang berkembang adalah profesi dan lainnya pekerjaan yang membutuhkan pendidikan tinggi. Yang berikut akuntabilitas untuk sekolah dan pendidik. Setelah publikasi A Nation at Risk, minat publik dan pendidikan dan reformasi meningkat sangat pesat. Yang berikut kesetaraan dan keadilan sosial. Kredo demokrasi dan kesetaraan Amerika telah diuji beberapa dekade terakhir oleh sejumlah perkembangan lainnya. Mengikuti tahun 1980-an, ketidaksetaraan pendidikan telah meluas. Reformasi di era modal manusia. Mengingat hal-hal di atas, ada sedikit keraguan bahwa tentangnya yang dihadapi sekolah-sekolah Amerika dan waktu dekat berlipat ganda oleh standar sarjana apapun. Dekade terakhir atau lebih, reformasi pendidikan, langkah-langkah dan debat kebijakan sangat kacau. Baik